Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Amalia Sodia atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Amel. Saya akan menjabarkan tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri. Tetapi sebelum saya menjabarkan jalur masuk perguruan tinggi negeri, saya ingin bertanya kira-kira apa saja ya jalur masuk perguruan tinggi negeri itu? Ya benar, jalur masuk perguruan tinggi negeri itu sebenarnya ada banyak, akan tetapi di sini saya akan menjabarkan tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri secara umum. Jalur masuk perguruan tinggi negeri terbagi menjadi beberapa jalur, di antaranya yang pertama ada SNMPTN. SNMPTN kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua ada SBMPTN. SBMPTN kepanjangan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang ketiga ada SPAN-PTKIN atau kepanjangan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Yang keempat ada UMPTKIN. UMPTKIN kepanjangan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Yang kelima ada SNMPN. SNMPN kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Selanjutnya ada UMPN. UMPN kepanjangan dari Ujian Masuk Politeknik Negeri, dan yang terakhir ada Seleksi Mandiri. Nah, begitulah kira-kira jalur masuk perguruan tinggi negeri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SNMPTN. SNMPTN atau yang tadi kita sebut kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN itu seleksi jalur undangan tanpa tes dan bebas biaya pendaftaran. Adapun syarat-syarat untuk kalian yang ingin mengikuti SNMPTN adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus memiliki akun LTMPT. Apa sih akun LTMPT? Akun LTMPT adalah akun yang kalian buat di web Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian, yang dapat mengikuti SNMPTN itu merupakan siswa-siswa yang termasuk dalam pemeringkatan sekolah. Jadi, kalian bisa tanya ke sekolah kalian masing-masing bahwa kalian itu termasuk yang dalam pemeringkatan sekolah atau tidak, sehingga kalian dapat mengikuti SNMPTN. Selanjutnya, memiliki NISN yang aktif yang telah didaftarkan di PDSS dan dipakai US. Nah, di sini kalian juga harus tahu NISN kalian itu apa, dan pastikan NISN kalian itu aktif ya. Kemudian selanjutnya, jalur ini memakai nilai rapot. Nilai rapot dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Dan yang dipakai pada jalur ini adalah nilai pengetahuannya saja. Kemudian siswa-siswi atau kalian dapat memilih 2 program studi atau 2 jurusan berupa 1 PTN, 2 program studi atau 2 PTN. Tiap PTN kalian dapat memilih 1 prodi. Lalu kalian juga harus tahu NIK kalian. Jadi yang belum punya KTP, kalian bisa lihat di kartu keluarga kalian kira-kira berapa sih nomor NIK kalian. Dan yang terakhir pastinya kalian harus menyiapkan foto resmi terbaru. Ingat, foto resmi yang terbaru ya, jangan foto resmi yang 3 tahun lalu. Selanjutnya, setelah
tadi kita menjabarkan tentang SNMPTN, selanjutnya ada SBMPTN. SBMPTN apa sih? SBMPTN itu kepanjangan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini sudah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Sebelum kita tahu apa sih perbedaannya, mari kita jabarkan satu persatu. Pada tahun 2018, SBMPTN kalian bisa mendaftar melalui web sbmptn.ac.id. Memakai foto resmi terbaru, memiliki nik desain yang aktif yang digunakan UN serta terdaftar di PDSS, memilih prodi atau jurusan yang diinginkan. Kemudian setelah kalian memilih program studi atau jurusan yang diinginkan, kemudian kalian memilih PTN atau perguruan tinggi negeri yang diinginkan pula. Kemudian setelah kalian memilih lokasi atau tempat perguruan tinggi yang kalian inginkan, kalian dapat memilih lokasi untuk tes SBMPTN. Kemudian setelah pendaftaran selesai, kalian melakukan tes. Tesnya ini berupa tes potensi akademik dan tes potensi skolastik. Pada tahun 2018 ini, tes ini pun masih terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tes berbasis komputer dan tes berbasis tertulis. Lalu, pada tahun 2019, kalian pada jalur SBMPTN bisa melakukan pendaftaran melalui web utbk.sbmptn.ac.id. Kemudian kalian memakai foto resmi terbaru, memiliki nik yang aktif, memiliki desain yang aktif yang digunakan pada UN yang terdapat pada PDSS. Kemudian setelah itu memilih lokasi pusat tes berupa UTBK, ujian tes berbasis komputer. Kemudian pada tahun 2019 ini tes dilaksanakan menjadi dua gelombang. Kemudian setelah terbagi menjadi dua gelombang, kemudian kalian melakukan tes berupa tes TPA dan tes TPS. Setelah kalian melakukan tes UTBK, kemudian kalian menunggu hasil UTBK 10 hari setelah tes UTBK. Hasil tes UTBK dipakai untuk syarat mendaftar SBMPTN. Lalu setelah hasil UTBK itu keluar, baru kalian bisa memilih PTN dan prodi atau jurusan yang diinginkan. Jadi ada sedikit perubahan dari tahun 2018 ke 2019. Pada 2018 kalian dapat memilih program studi serta PTN yang diinginkan terlebih dahulu sebelum kalian tes. Tetapi pada tahun 2019 itu kalian harus melakukan tes terlebih dahulu. Kemudian setelah tes yang sudah kalian lakukan itu selesai, kalian harus menunggu 10 hari dulu untuk mendapatkan hasil tes UTBK itu, lalu kalian baru bisa mendaftar SBMPTN untuk dapat memilih PTN dan program studi mana saja yang kalian inginkan. Lalu kita lihat pada tahun 2020. Pada tahun 2020, kalian dapat melakukan pendaftaran melalui web utbk.sbmptn.ac.id. Memakai foto resmi terbaru, memiliki nik, desain yang aktif yang digunakan UN dan terdaftar pada PDSS, memilih lokasi pusat UTBK, lalu memilih PTN dan prodi yang diinginkan. Kemudian baru kalian bisa melakukan tes UTBK. Tetapi pada tahun 2020 ini tes UTBK hanya berupa tes potensi skolastik saja. Jadi ada perubahan lagi dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu perbedaan di materi atau jenis tes yang dilaksanakan. Di 2019 itu sama dengan 2018, tes berupa tes potensi akademik dan tes potensi skolastik, sedangkan di tahun 2020 itu hanya berupa tes potensi skolastik saja. Kira-kira pada tahun ini bagaimana ya sistem SBMPTN
kalian. Oke, selanjutnya ada jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN kepanjangan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. SPAN PTKIN hampir sama dengan SNMPTN, hanya saja pada SPAN PTKIN ini kalian hanya dapat memilih perguruan tinggi negeri keagamaan Islam saja. Jadi perbedaan antara SNMPTN dan SPAN PTKIN itu terdapat di pilihan kampusnya dan di jurusannya. Karena SNMPTN itu kalian masih bisa memilih perguruan tinggi keagamaan Islam tetapi yang program studinya umum. Sedangkan pada jalur SPAN PTKIN itu kalian hanya dapat memilih perguruan tinggi keagamaan Islam yang jurusannya pun yang keagamaan. Adapun syarat yang harus disiapkan oleh kalian untuk dapat mengikuti SPAN PTKIN itu. Yang pertama, kalian harus memiliki nisan yang aktif yang telah didaftarkan di PDSS dan dipakai untuk UN atau US. Kemudian, kalian memakai nilai rapot dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1 yang dibuktikan dengan mengunggah scan nilai rapot kalian. Kemudian, setiap siswa dapat memilih 4 program studi atau jurusan yang berupa 2 perguruan tinggi negeri. Tiap perguruan tinggi negeri kalian dapat memilih 2 prodi atau 2 jurusan. Jadi, setiap satu perguruan tinggi keagamaan Islam kalian dapat memilih 2 prodi. Dan kalian pastinya harus mencantumkan NIK yang aktif dan foto resmi yang terbaru. Jadi, ada lagi nih perbedaan antara SNMPTN dan SPAN PTKIN. Tadi di SNMPTN, kalian hanya dapat memilih maksimal 2 jurusan atau 2 program studi. Sedangkan di SPAN PTKIN itu kalian dapat memilih 4 program studi dari 2 universitas yang kalian dapat pilih. Lalu, kemudian ada UMPTKIN. UMPTKIN itu kepanjangan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. UMPTKIN itu hampir sama dengan SBMPTN model lama tahun 2018 dan 2019, hanya saja dilaksanakan langsung di masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang dituju dan dipilih oleh siswa-siswi yang mendaftar. Maksudnya, untuk SBMPTN, kalian dapat memilih lokasi pusat UTBK. Lokasi pusat UTBK-nya itu yang sudah terdaftar atau bekerja sama dengan lembaga LTMPT. Sedangkan untuk UMPTKIN itu kalian hanya dapat melakukan tes di perguruan tinggi yang kalian pilih. Gitu. Untuk dapat mengikuti jalur ini, jalur UMPTKIN ini, kalian bisa memilih 2 prodi dalam PTN. Jadi sama ya dengan tadi SPAN PTKIN. Pada SPAN PTKIN kalian dapat memilih 2 prodi dalam satu PTN. Jadi pada jalur ini pun sama, kalian dapat memilih maksimal 4 program studi dari 2 perguruan tinggi negeri. Tesnya pun sudah berbasis komputer semua. Tesnya hanya dilakukan 1 kali saja. Materi yang diujikan pada UMPTKIN ini ada perbedaan dengan jalur SBMPTN. SBMPTN itu tadi berupa tes potensi akademik dan tes potensi skolastik. Sedangkan pada UMPTKIN ini pelajaran yang diujikan itu berupa ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan sosial, serta PAI. Kemudian
ada yang namanya jalur SNMPN. SNMPN singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi vokasi atau politeknik seluruh Indonesia serta bebas biaya pendaftaran. Tata cara pendaftaran melalui web snmpn.politeknik.or.id. Persyaratan umum SNMPTN meliputi: pertama, sekolah wajib memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional, siswa yang direkomendasikan oleh sekolah. Jadi yang hanya dapat mengikuti SNMPTN itu yaitu siswa yang direkomendasikan oleh sekolah. Jadi kalian bisa tanyakan ke pihak sekolah atau ke guru BK kalian, kira-kira siapa yang dapat direkomendasikan oleh sekolah yang dapat mengikuti jalur SNMPN ini. Kemudian kalian juga harus memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional. Jadi kalian bisa cek dulu NISN kalian dari sekarang. Kemudian kalian juga harus menyiapkan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Semester 1 sampai semester 5 ini maksudnya adalah nilai kalian dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1 dengan dibuktikan oleh scan rapot asli. Jadi SNMPTN ini hampir sama dengan SPAN-PTKIN yang sama-sama harus dibuktikan dengan scan hasil rapot asli. Lalu kalian juga harus menyiapkan scan kartu keluarga kalian. Kemudian kalian harus menyiapkan juga scan slip gaji orang tua. Bagaimana jika kalian tidak memiliki slip gaji atau orang tua kalian tidak memiliki slip gaji? Kalian dapat meminta surat keterangan penghasilan di desa. Lalu kalian pun dapat memilih maksimal 3 prodi dari 2 politeknik. Jadi jalur ini kalian bisa memilih 3 program studi dari 2 politeknik. 1 politeknik 2 prodi dan 1 lagi hanya bisa memilih 1 prodi. Kemudian pastinya kalian juga harus menyiapkan file foto terbaru. Setelah barusan kita ada SNMPN, selanjutnya ada UMPN. UMPN kepanjangan dari Ujian Masuk Politeknik Negeri. UMPN merupakan jalur penerimaan mahasiswa Politeknik Negeri secara nasional. Adapun persyaratan umum UMPN meliputi kalian harus menyiapkan biaya pendaftaran sebesar 225.000 per satu pilihan jurusan atau per program studi. Kalian dapat memilih maksimal 3 prodi dari 2 politeknik negeri. Kemudian UMPN ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok IPA, kelompok IPS, dan kelompok IPC. Dan seleksi UMPN ini kalian hanya dapat mengikuti 1 kali seleksi saja. Kemudian selanjutnya ada jalur mandiri. Jalur mandiri atau ujian mandiri atau seleksi mandiri adalah seleksi atau ujian yang diselenggarakan secara pribadi atau mandiri oleh tiap-tiap masing perguruan tinggi negeri. Adapun seleksi mandiri atau ujian mandiri yang pernah diikuti oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani adalah sebagai berikut. Pertama ada USMI. USMI kepanjangan dari Ujian Seleksi Mandiri Masuk IPB, atau yang sudah berubah menjadi Universitas Pertanian Bogor. Kemudian ada PPA D3UP, yaitu singkatan atau kepanjangan dari Penjaringan Prestasi Akademik D3 Universitas Pendidikan Indonesia, dan Unsikad atau dan lain-lain. Jadi 3 jalur ini, yang satu USMI itu hanya dapat diikuti oleh kalian yang ingin masuk IPB. PPAD 3UP berarti secara otomatis juga kalian hanya dapat mengikuti seleksi ini yang ingin masuk ke UPI D3UP dan Unsikad. Oke, selanjutnya saya akan menjabarkan USMI nih.
USMI, ujian seleksi masuk IPB. Kira-kira siapa yang pengen masuk IPB? Jadi jalur ini diselenggarakan oleh sekolah vokasinya IPB. Jalur ini menggunakan nilai rapot kalian dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Tidak semua prodi IPB bisa dipilih pada jalur ini. Jadi kalian sebelum mengikuti jalur ini harus mengecek terlebih dahulu kira-kira prodi apa saja sih yang dapat dipilih pada jalur ini. Jalur ini dipungut biaya oleh penyelenggaraan atau kampus IPB tidak gratis. Tetapi untuk penerima KIP kuliah, kalian dapat mendaftar ke jalur ini dengan bebas biaya pendaftaran. Kemudian pada prodi tertentu, jalur ini hanya ada pada prodi tertentu atau prodi yang berada di kampus cabang atau kampus 2, 3, dan seterusnya. Contohnya salah satunya itu komunikasi kampus Sukabumi, ada kampus Baranang Siang, dan kampus pusatnya ada di Darmaga. Lalu selanjutnya ada PPA D3 UPI. PPA D3 UPI ini, seleksi ini dilaksanakan oleh UPI Kampus Sumedang. Dan pada jalur ini hanya ada beberapa prodi yang disediakan oleh UPI Sumedang, yaitu terdiri dari kebidanan, olahraga. Jalur ini menggunakan nilai rapot juga. Jalur ini dipungut biaya oleh penyelenggara atau kampus UPI atau tidak gratis. Jadi kalian harus cari tahu dulu untuk jalur PPA D3 UPI ini. Kemudian yang terakhir ada ujian mandiri. Ujian mandiri ini dilaksanakan oleh masing-masing PTN. Pelaksanaan diserahkan oleh masing-masing PTN atau perguruan tinggi negeri, tidak serentak. Syarat dan ketentuan tiap PTN pun berbeda-beda, jadi kalian harus tahu nih kampus mana yang kalian inginkan, kampus mana yang kalian tuju, dan kampus mana yang kalian impikan. Jadi kalian harus tahu juga jalur mandiri yang ada di kampus tersebut itu kira-kira ada apa aja. Demikian penjabaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian setelah penjabaran tersebut ada satu tugas untuk kalian, yaitu kalian saya minta untuk membuat bagan atau tabel antara Soshum dan Saintek pada kampus yang kalian minati. Siap semuanya? Harus siap ya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.